Hai, nama saya Muhammad Fadilah. Hai, saya Muhammad Afif Febrianto. Baik, terima kasih. Langsung saja masuk pada materi kita kali ini, yaitu membahas mengenai Investor Relation pada mata kuliah Manajemen Public Relation. Baik, terima kasih. Langsung saja masuk pada materi kita kali ini, yaitu membahas mengenai Investor Relation pada mata kuliah Manajemen Public Relation. Hai semuanya, saya Valencia Katili. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian pertama dengan kedua. Yang pertama itu ada investor relation dan yang kedua ada proses go public. Jadi yang pertama di sini ada pengertian hubungan investor relations yang dikutip dari Wikipedia. Jadi hubungan investor relations ini merupakan tanggung jawab tentang kepatuhan hukum keuangan, komunikasi, pemasaran, dan sekuritas untuk memungkinkan dua area yang paling efektif antara perusahaan, komunitas keuangan, dan konstituen lainnya yang pada akhirnya berkontribusi untuk mencapai penilaian yang adil. Yang kedua di sini ada fungsi hubungan investor relations pada organisasi, yaitu suatu perusahaan menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal atau istilahnya itu go public. Untuk tugas hubungan investor ini yang pastinya selalu berhubungan dengan keuangan financial relations yang merupakan di bidang khusus dari Humas. Memahami bahasa asing juga akan membantu dalam pekerjaan ini loh teman-teman. Jadi, investor ini sering melakukan perjalanan serta harus mengikuti perkembangan politik internasional yang selalu berubah. Perusahaan dan investor relations ini semakin berhubungan dengan ekonomi global. Investor relations ini merupakan bidang khusus pada public relations dengan gaji dan bayaran tertinggi loh. Di slide kedua, di sini ada proses go public. Jadi apa sih itu proses go public? Jadi, proses go public itu merupakan proses yang panjang yang membutuhkan pemikiran, tenaga, dan biaya. Jadi di sini ada 6 proses. Yang pertama itu memilih penjamin emisi. Jadi langkah yang pertama untuk dapat menjadi perusahaan publik adalah mencari perusahaan penjamin emisi ataupun underwriter, yaitu perusahaan yang akan membeli saham perusahaan jika tidak laku terjual. Yang kedua, di sini ada pemeriksaan perusahaan. Jika penjamin emisi sudah ditemukan, langkah kedua yaitu melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kondisi perusahaan sebagai syarat hukum yang harus dilakukan perusahaan sebelum go public. Yang ketiga, di sini ada penyusun prospektus. Apa sih itu prospektus? Jadi, prospektus ini merupakan informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum saham dengan tujuan agar pihak lain tertarik membeli saham yang ditawarkan. Dan prospektus ini berisi tentang segala informasi yang terkait dengan rencana penawaran perdana saham dan juga segala hal mengenai perusahaan yang bersangkutan. Yang keempat di sini ada pernyataan pendaftaran. Untuk dapat menjadi perusahaan publik, contohnya kayak Rudi Motor. Rudi Motor ini harus melapor kepada pemerintah, dalam hal ini Badan Pengawasan Pasar Modal ataupun Bapepam, sebagai lembaga pemerintah yang membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan pasar modal sehari-hari. Yang kelima di sini ada initial public offering. Jika pernyataan pendaftaran disetujui Bapepam, maka perusahaan barulah dapat menawarkan ataupun menjual sahamnya secara terbuka kepada masyarakat. Kegiatan ini disebut penawaran perdana saham ataupun initial public offering, atau disebut juga dengan pasar perdana, yaitu pasar di mana efek-efek diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek ataupun pasar sekunder. Yang terakhir di sini ada bursa efek. Tahap selanjutnya setelah melaksanakan penawaran perdana saham adalah memasuki bursa saham. Bursa saham adalah pasar, yaitu tempat pertemuan antara penjual saham dengan pembeli saham. Di Indonesia, bursa saham lebih sering disebut dengan istilah bursa efek karena yang diperjualkan tidak hanya saham namun juga surat-surat berharga seperti obligasi dan surat-surat utang lainnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai transaksi saham. Dalam melakukan transaksi, para perantara pedagang efek saling berhubungan atau terkoneksi melalui sistem informasi yang terintegrasi. Contohnya,
Jika investor A ingin menjual 500 lembar saham Rudi Motor yang dimilikinya pada harga 11.000, maka hal pertama yang harus dilakukannya adalah menghubungi perantara pedagang efek. Misalkan perusahaan efek PT ABC yang kemudian mencarikan pembeli bagi saham yang hendak dijualnya. Begitu pula jika ada calon investor, misalkan investor F yang ingin membeli 500 saham Rudi Motor pada harga 11.000, maka ia juga harus menghubungi perantara pedagang efek lainnya, misalkan PT DEF. Perintah investor A untuk menjual saham kemudian muncul di layar komputer setiap perantara pedagang efek di lantai bursa. Begitu pula perintah investor F untuk membeli saham Rudi Motor juga muncul di layar komputer setiap pedagang efek. Jika pada hari itu hanya terdapat satu permintaan jual dan satu permintaan beli dengan jumlah saham dan harga yang sama persis antara jumlah saham yang akan dijual dan jumlah saham yang akan dibeli, sebagaimana contoh, maka investor A akan dapat langsung menjual sahamnya dan investor F dapat langsung membeli saham yang diinginkannya. Kemudian transaksi saham dibagi menjadi dua, yaitu penyelesaian transaksi dan registrasi saham. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penyelesaian transaksi. Perusahaan efek melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek bisa menerima perintah dari banyak sekali investor yang tercatat sebagai klien untuk menjual atau membeli saham yang diperdagangkan di bursa efek. Contohnya itu seperti perusahaan efek A dapat membeli sejumlah saham yang ditawarkan perusahaan efek B, namun pada saat yang sama atau pada kesempatan yang berbeda, perusahaan efek B juga membeli saham yang ditawarkan perusahaan efek A. Misalkan perusahaan A membeli sejumlah saham dengan nilai total 2 juta dari perusahaan B. Sebaliknya, perusahaan B juga membeli sejumlah saham dari perusahaan A dengan nilai total 1 juta. Yang kedua yaitu registrasi saham. Maksud registrasi saham adalah mendaftarkan dan mengadministrasi saham yang telah dibeli atas nama pembeli ke BAE yang ditunjuk perusahaan. Baik, selanjutnya mengenai perkembangan IR atau sering disebut dengan investor relation. Hubungan investor muncul di Indonesia hampir seiring dengan pesatnya pertumbuhan pasar modal di negeri ini. Menyusul diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan Undang-Undang Darurat tentang Bursa. Tahun 1990-an, Indonesia menunjukkan keberhasilannya ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pemerintah membenahi pasar modal dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. 17 Januari 1996 diterbitkan Peraturan Bapepam Nomor 91.4 Pembentukan Sekretaris Perusahaan. Pada tahun 1990-an, program pembangunan ekonomi yang dijalankan pemerintah di negara-negara seperti Korea Selatan, Hong Kong, China, Thailand, Singapura, Malaysia, dan juga Indonesia menunjukkan keberhasilannya ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Sebagian dari negara-negara itu bahkan disebut dengan macan Asia karena pertumbuhan ekonominya yang mengagumkan. Pengaturan mengenai bursa sudah ada sejak tahun 1952 ini, berarti bahwa jual beli atau transaksi saham dan efek lainnya sudah dikenal oleh masyarakat keuangan Indonesia lebih dari 5 dekade yang lalu. Namun demikian, perkembangan bursa pada awalnya tidak terlalu mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia sebagai negara yang belum lama merdeka. Maka pemerintah ketika itu yang dipimpin oleh Soekarno lebih disibukkan dengan upaya untuk menjaga stabilitas politik. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang fokus IR. IR juga mempunyai hubungan yang lebih luas selain dengan pemegang saham, yaitu yang pertama ada Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal, merupakan lembaga pemerintah yang berfungsi melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari.
dengan tujuan mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien, dan melindungi kepentingan investor dan masyarakat. Yang kedua yaitu ada bursa efek yang merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penjualan dan pembelian efek. Yang ketiga yaitu ada media massa. Wartawan mempunyai peran penting dalam penyebaran informasi material yang harus segera disampaikan kepada publik. Oleh karena itu, dalam rangka keterbukaan informasi dan penyebaran informasi yang lebih merata, pihak media massa mendapat prioritas kedua setelah Bapepam dan Bursa Efek. Perusahaan wajib menyebarkan informasi penting melalui surat kabar harian, baik dalam bentuk iklan maupun siaran pers. Yang keempat, perusahaan efek. Ada beberapa struktur pasar modal yang termasuk dalam perusahaan efek. Yang pertama ada penjamin emisi atau underwriter, yang kedua ada perantara pedagang efek atau broker, dan yang ketiga ada manajer investasi atau investment manager. Yang kelima, lembaga penunjang pasar modal. Pihak lembaga penunjang pasar modal yang perlu dilayani oleh fungsi investor relation terutama adalah penasihat investasi atau investment advisor dan kustodian. Yang keenam ada affinity group. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah pemasok, penyalur, konsumen, kreditor, keluarga karyawan, yaitu kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan dan mempunyai alasan untuk tertarik kepada perusahaan dan membeli saham perusahaan. Dan yang terakhir ada koordinasi bidang lain. Bagian IR harus berkoordinasi dengan dan mendapat dukungan bidang-bidang lain dalam perusahaan, yaitu bidang akuntansi, bidang hukum, bidang audit, operasional perusahaan, humas, dan bidang lainnya seperti IT dan HRD. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang aksi korporasi. Beberapa tindakan perusahaan yang dapat dikategorikan ke dalam aksi korporasi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu merger. Penggabungan atau peleburan usaha disebut dengan merger. Terkait dengan penggabungan usaha, satu perusahaan atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan perusahaan yang telah ada, atau meleburkan diri dengan perusahaan lain dan membentuk perusahaan baru. Yang kedua yaitu ada takeover. Pengambilalihan perusahaan atau takeover dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. Ketiga, usaha patungan atau joint venture adalah kerjasama di antara sejumlah perusahaan atau perorangan untuk membentuk usaha baru bersama, namun perusahaan lama masih tetap ada. Keempat, right issue. Mekanisme isi disebut dengan penawaran terbatas saham atau right issue. Berikutnya, efek bersifat utang. Selain melalui right issue, perusahaan dapat pula membiayai usahanya dengan menerbitkan usaha berharga atau efek yang bersifat utang. Salah satu efek yang bersifat utang yang paling populer digunakan perusahaan untuk mendapatkan dana adalah dengan menerbitkan obligasi. Yang terakhir, stock split. Stock split adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menambah jumlah saham yang diperdagangkan dengan memecah split nilai nominal sahamnya. Yang selanjutnya yaitu prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan perusahaan untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material penting mengenai usahanya dapat memberikan dampak atas saham yang dimiliki investor. Lalu, prinsip keterbukaan memiliki 3 kewajiban, yaitu yang pertama, kewajiban pelaporan berkala bersifat terbatas, yang kedua, kewajiban pelaporan berkala, yang ketiga, kewajiban pelaporan insidental. Selanjutnya yaitu hubungan investor relation dan media massa. Wartawan mempunyai peran penting dalam penyebaran informasi material yang harus segera disampaikan kepada publik. Oleh karena itu, dalam rangka keterbukaan informasi dan penyebaran informasi yang lebih merata, media massa mendapat prioritas penting setelah Bapepam dan Bursa Efek. Investor relation sangat perlu membina hubungan baik dengan kalangan pers, terutama yang medianya tidak pernah terpilih untuk memasang iklan perusahaan bersangkutan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Hubungan investor atau investor relation adalah tanggung jawab manajemen strategis yang mampu mengintegrasikan kepatuhan hukum keuangan, komunikasi, pemasaran, dan sekuritas untuk memungkinkan komunikasi dua arah yang paling efektif antara perusahaan, komunitas keuangan, dan konstituen lainnya, yang akhirnya berkontribusi pada sekuritas perusahaan mencapai penilaian yang adil.
Selain itu juga, investor relation sering disebut dengan istilah hubungan keuangan finansial, yang mana membantu masalah finansial pada hubungan masyarakat. Selain itu juga, investor relation harus menjalin hubungan yang baik dengan media massa agar berita perusahaan yang ditampilkan berpengaruh baik kepada masyarakat dan juga perusahaan sendiri. Terima kasih telah menyimak video kami. Semoga teman-teman dapat mengerti mengenai materi investor relation atau hubungan investor. Lebih dan kurangnya dalam video ini mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.